Halo, saya Adina Aulia dengan NIM 19102050033 dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metode Intervensi Individu dan Keluarga yang diampu oleh Bapak Idan Ramdhani. Pembahasannya adalah mengenai kebutuhan diterima atau diakui. Permasalahan dan kebutuhan klien pada praktik pekerjaan sosial dengan individu. Dalam praktik pekerjaan sosial, klien memiliki masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang harus diperhatikan oleh pekerja sosial maupun oleh klien itu sendiri. Dalam hal ini, pekerja sosial mempunyai tanggung jawab profesi untuk mengembangkan identifikasi masalah-masalah dan kebutuhan klien. Kebutuhan-kebutuhan klien merupakan inti dari praktik pekerjaan sosial dengan individu. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Untuk kebutuhan yang akan saya bahas yakni mengenai kebutuhan untuk diterima atau diakui. Dalam praktiknya, seorang pekerja sosial harus menerima klien tersebut sebagaimana dirinya sendiri. Jadi klien tersebut tidak menempatkan dirinya itu sebagai orang lain ataupun sebagai pekerja sosial, melainkan adalah sebagai dirinya sendiri. Sebenarnya penerimaan mempunyai arti berkonotasi jelek pada klien, tetapi bagi seorang pekerja sosial ini dirasakan sebagai sesuatu yang baik. Dengan kata lain, pekerja sosial meletakkannya sebagai dirinya sendiri. Hal khusus yang sangat penting adalah mengenali potensinya. Kata penerimaan itu sendiri kedengarannya agak kurang baik dan pasif, tetapi semuanya sulit dan positif. Sulit karena memerlukan aspek-aspek di luar reaksi kita, di mana ingin merintangi tujuan profesi kita. Positif dalam penerimaan adalah penting untuk mencapai tujuan ini dengan alasan yang pertama adalah penting untuk berhubungan. Dalam berhubungan dengan klien, kita perlu diperhatikan adalah bahwa klien mempunyai mekanisme kontrol sosial yang berbeda. Tentunya kita tidak bisa menyamaratakan seluruh klien itu mempunyai mekanisme kontrol sosial yang sama. Tentu saja setiap orang memilikinya dengan berbeda-beda, sehingga penerimaan tidak hanya melibatkan berbagai bentuk moral, tetapi juga penawaran empati yang positif. Yang selanjutnya, penting untuk diagnosa. Menggunakan pendekatan moralitas justru akan menghalangi keterbukaan klien dari hal-hal yang dianggap negatif pada dirinya. Apabila ini terjadi, akibatnya adalah akan memperburuk hubungan antara seorang pekerja sosial dengan klien dalam terapi itu. Yang selanjutnya itu penting untuk diterapi. Klien datang kepada pekerja sosial itu dengan berbagai alasan yang berbeda tentunya. Sebagian besar pada pendekatan awal mereka meragukan reaksi yang didapat. Jadi tentu saja karena sebelumnya belum pernah kenal, belum pernah dekat, belum pernah mengetahui secara lebih mendalam. Jadi klien tidak ada bayangan mengenai kriteria dan penerimaan kita sebagai seorang peksos kepadanya itu seperti apa. Jadi dia memunculkan pikiran-pikiran takut tidak diterima atau meragukan, berbagai alasan yang meragukan lainnya gitu. Pendekatan moralitas itu dapat menambah masalahnya klien dan menambah kekuatan untuk mempertahankan diri. Jadi dengan demikian pengakuan klien terhadap masalahnya itu menunjukkan ketahanan klien yang sangat penting di saat dimulainya penanganan masalah. Jadi pengakuan atau penerimaan yang diucapkan secara verbal atau non-verbal mempunyai implikasi pada lembaga sosial dan pekerja sosial. Pengakuan dan penerimaan sangat penting pada awal hubungan atau di saat klien sangat sensitif.
tetapi mempunyai implikasi pada pekerja sosial itu. Cukup sekian untuk video singkat mengenai kebutuhan diakui dan diterima dalam metode intervensi individu dan keluarga kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.